Baik, dibaca soalnya. Mana soalnya? Ini di grup. Bonus soal jawab Abu Hafsah Kerubu Amplang. Bismillah, izin bertanya Ustaz, untuk wanita yang nifas dan menyusui puasa Ramadan yang menyusui. Bismillah, izin bertanya Ustaz, untuk wanita yang nifas dan menyusui puasa Ramadannya wajib diqadha atau boleh dengan membayar fidyah saja Ustaz? Mohon pencerahannya, jazakallahu khair. Bismillah, pertanyaan tentang permasalahan ahkam siam Ramadan. Maka ketahuilah ya ibadallah, dari jenis al-a'dar ataupun dari jenis-jenis ashabul a'dar, di dalam permasalahan puasa ada ashabul a'dar. Mereka orang-orang yang diberi udzur oleh Allah. Dan pembayarannya pun dari udzur, bagi mereka boleh makan dan minum di siang Ramadan dibagi menjadi beberapa macam. Ada yang membayar kafarah. Seperti apa yang membayar kafarah? Seperti mereka yang berhubungan intim di siang Ramadan dan yang lainnya. Dan yang kedua, ada yang membayar qadha. Seperti siapa yang membayar qadha? Al-musafir, juga al-marid. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Dan jenis yang ketiga juga bisa jadi membayar kafarah dan qadha. Maka permasalahan yang disebutkan oleh saudara kita Abu Hafsah tentang perempuan yang nifas ataupun perempuan yang dalam keadaan menyusui. Pertanyaannya menyusui atau nifas? Menyusui kan? Maka untuk permasalahan saya pikir hamil dan nifas dan menyusui. Baik, kita jawab dulu yang menyusui. Untuk perempuan yang menyusui ataupun hamil, karena kasusnya sama, orang yang hamil belum menyusui. Dia hamil 7 bulan. Dan dia dalam keadaan perempuan ini badannya, fisiknya lemah. Karena kurangnya makan dan kurangnya giza, kurangnya supply dari makanan, karena ya begitulah keadaannya, kurang rezekinya, tidak bisa membeli susu Prenagen, tidak pernah minum susu Denko, jadi iklan ini, nggak usah lah disebutkan mereknya, ataupun membeli buah-buahan dan sebagainya, ataupun membeli paling sedikit setiap hari ayam, maka diketahui oleh puskesmas tempat ataupun bidan yang mengikuti bahwa si janin dalam keadaan lemah dan ibunya pun lemah. Terus masuk puasa Ramadan. Nah, di sini bagaimana? Kalau dia berpuasa 30 hari bisa berpengaruh buruk kepada janin. Atau dia dalam keadaan murdi, sudah keluar tetapi menyusui. Dan dalam keadaan murdi ini pun keadaan dia lemah, perempuan ini tidak mengeluarkan air susu yang baik, maka bagaimana jika puasa? Alhasil permasalahan seperti ini masuk kepada ahlil a'dar. Karena kaidah di dalam Islam, al-masyaqqah tajlibu taisir. Perkara-perkara yang membuat masyaqqah memberikan bagi kita untuk dimudahkan. Karena Allah berfirman banyak di dalam ayat Al-Qur'an, fattaqullaha mastata'tum. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Bahwa perkara-perkara di dalam agama ini ingin dijadikan mudah bagi kaumnya, bagi hambanya oleh Allah. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan orang-orang yang menyusui ataupun hamil, tentang apa yang harus mereka bayar. Kalau mereka menjadi ahlul a'dar sepakat,
mereka menjadi ahlul udur, boleh berbuka puasa, sepakat. Namun yang jadi masalah khilaf penggantiannya. Maka terjadi ikhtilaf menjadi 4 pendapat. Ini permasalahan yang paling banyak khilafnya dari permasalahan tentang masalah nifas, ataupun masalah musafir, ataupun masalah sakit, ataupun masalah orang yang jompo. Maka permasalahan hamil dan menyusui ini khilafnya mencapai 4 pendapat. Pendapat yang pertama, ucapan Atha Ibnu Abi Rabah dan Imam Az-Zuhri Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Maka 3 ulama ini mengatakan bahwa wajib baginya qada saja. Maknanya membayar qada. Dia berbuka 30 hari ya sudah, atau 29 hari ya sudah, bayar 30 ataupun 29 hari. Kapan? Fi ayamin ukhra. Mulai dari Syawal sampai kepada Sya'ban. 1 bulan penuh misalnya. Maka hati-hati, 1 bulan penuh. Sehingga jangan bermalas-malasan. Ini pendapat yang pertama, harus diqadha. Dan pendapat yang kedua adalah pendapat Ishaq Ibnu Rahawih. Dia mengatakan hanya memberikan makan saja tanpa membayar qadha. Jadi 29 hari dibayar sehari, misalnya memberikan makan orang miskin. Berapa harga makan orang miskin? Misalnya kita ambil 1 bungkus nasi. Itu kan yang paling layak sekarang ya. Nah, 1 bungkus nasi berapa? Misalnya dengan lauknya 10.000, ampera kayaknya udah nggak ada lagi 10.000. 15.000 lah. Berarti setiap hari 15. 15 kali, kalau genap 30 hari, dikalikan 30 hari. Berapa 15 kali 3? 45 ya. Berarti 450.000 dia membayar 1 bulan. Nah, al-it'am afdal. Karena dia nanti akan mungkin dibelikan rokok. Wata'lid, pendapat yang ketiga, laisa alaihi mal qadha wala it'am. Pendapat Ibnu Hazm, tidak untuk qadha, juga tidak ada untuk membayar makanan. Jadi bagaimana? Ya sudah, tidak usah mengganti. Wah, ini enak banget. Namun kembali kepada dalil, mana dalilnya? Nanti kita bahas. Adapun pendapat yang keempat lebih keras. Alaihim al-qadha wal ma'al it'am. Lafaz ma'a yufid ma'abad. Maka harus membayar qadha sekaligus membayar makanan. Jadi kayak tadi kita udah hitung, kalau 30 hari 450.000 itu dari segi kocek dikeluarkan dari koceknya. Dan yang kedua, dipersiapkan 29 ataupun 30 hari puasa. Ini madhab apa? Jumhur. Madhab Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, kecuali 1 dari 4. Siapa tadi? Abu Hanifah yang mengatakan qadha saja. Sepakat dengan siapa? Az-Zuhri dan Atha Ibnu Abi Rabah. Dan ini yang dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi di Sunan Tirmidzi ataupun Jami' At-Tirmidzi. Lalu mana yang rajih? Kita dalam permasalahan seperti ini, perhatikan, kita di sini dari semenjak mulai mengajar sampai sekarang, saya tidak mengajarkan taklid. Sehingga jika ada khilaf saya dengan misalnya dengan jumhur, oh si Said mukhalafah dengan jumhur. Ya akhi, undur dalil. Atau yang biasa orang-orang bicarakan, si Said menyelisihi Al-Albani. Ya akhi, al-ibrah dalil. Al-Albani juga menyelisihi Imam Ahmad misalnya, karena saya dengan Imam Ahmad misalnya. Kenapa tidak disebutkan Imam Al-Albani menyelisihi Imam Ahmad misalnya? Alhasil, orang-orang yang tidak paham masalah khilaf dan tidak mempelajari dari ilmu fikih dan usul fikih
dia akan kembali kepada taklid. Akan diambil mana orang yang paling besar, Albani dilawan. Seperti itu, miskin, kasihan. Dalam berbagai permasalahan fikih akhirnya ditahan dari orang yang menyelisihi padahal mungkin dalil lebih mendekati. Seperti permasalahan tahrik, menggerakkan jari jemari dan yang lainnya. Kita ataupun pendhaifan hadis dhahabat dhamma, Al-Albani dilawan. Dilihat dulu bagaimana di sanadnya dan siapa para ulama juga yang mendhaifkannya. Itu baru berbicara dengan insaf. Adapun masalah taklid, maka akan mencari mana yang lebih besar. Kalau mau kita bertaklid, kenapa bertaklid kepada Al-Albani? Orang di zaman sekarang taklid kepada Abu Bakar, Umar, itu taklid. Namun agama ini tidak mengajarkan taklid karena Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun." Maka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti manusia. Maka Imam Malik sering mengulang, kullu kalamin nas yukhad wa yurad ila man dufina fi hadzal maqam. Maka seluruh ucapan manusia itu diambil dan dibuang kecuali dia, yakni Nabi Muhammad yang dikubur di tempat sana. Maka di sini saya tidak mengajarkan taklid, saya akan memberikan pilihan kepada antum. Mana yang mendekati dalil itu yang diambil. Karena yang itmi'an al-qalb, bukan masalah ini ucapan Albani, ucapan Imam Ahmad, ucapan Imam Fulan, lah. Lihat mana dalilnya, kembali kepada dalil. Karena para ulama pun berbeda pendapat di sini. Maka kita katakan yang menjadi poin pendalilan kita di sini adalah hadis Anas. Dan hadis Anas ini yang menjadi umdah di dalam pembahasan. Hadis Anas dikeluarkan Ashabus Sunan. Anas ibnu Malik di sini intabih. Anas ibnu Malik bukan sahabi, tetapi bukan Anas ibnu Malik khadimur Rasul Al-Ansari, tetapi Al-Qusairi dari Bani Qusair. Bukan Anas ibnu Malik yang menjadi pembantu Nabi, bukan. Di mana dia datang kepada Nabi, kita ringkas, maka dia bertemu dengan Nabi dalam keadaan makan. Maka dikatakan oleh Nabi, ijlis. Maka duduk, makan bersama kami. Maka dikatakan, ini shaim ya Rasulullah, aku puasa. Qala ijlis. Maka duduklah. Aku akan mengabari kepada kamu dari salah dan dari kewajiban puasa. Innallaha ta'ala wada'a syatras salah aw nisfi salah was sauma anil musafir wa anil murdi wal hubla. Aul hubla. Maka Allah memberikan rukhsah kepada orang yang salat dan kepada permasalahan puasa. Allah memberikan rukhsah pada salat dan puasa bagi orang yang musafir ataupun orang yang sakit, yang murde wal hubla, yang menyusui dan yang hamil. Maka hadis ini menjadi pendalilan bahwa diberikan rukhsah orang yang hamil dan orang yang hubla, hamil dan orang yang murde, menyusui. Diatapkan kemana? Anil musafir wa anil murde wal hubla, seperti orang yang musafir. Dari sini orang musafir apa di dalam ayat Al-Quran membayarnya? Qadha. Pemangkamin minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, takdirnya fa alaihi iddatun min ayamin ukhra, yakni qadha di hari yang akan datang. Hadis ini telah datang dari berbagai jalan. Dari 4 jalan. Kalau kita sebutkan sekarang akan panjang dan waktunya kita tidak bisa mencukupi. Yang jelas hadis ini hadis yang sahih di ghairi. Dari hadis ini menjadi pendalilan untuk salat diberikan rukhsah, dikurangi. Kalau salat tidak dihilangkan semuanya, tapi yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, dinamakan qasr. Untuk puasa diberikan rukhsah. Makna rukhsah seperti musafirin apa? Boleh makan dan minum, namun maknanya terus ditinggalkan begitu saja. Tapi apa? Faidatun min ayamin ukhra, dibayar di hari yang akan datang. Di sini diatapkan wajah pendalilannya al-murdi wal aul hubla, orang yang menyusui dan orang yang hamil, maka dia mengikuti hukum musafir.
Berarti hukumnya apa? Membayar qadha. Ini dia wajah pendalilan. Berarti tadi siapa yang mengatakan qadha? Abu Hanifah atau Zuhri, namun mengatakan qadha saja. Sah. Wal jumhur mengatakan qadha dan it'am. Sekarang mana pendalilan al-it'am? Telah datang athar-athar, dan athar-athar di sini sahih juga dari dua sahabat. Tidak disebutkan takrifnya karena panjang waktu, karena lughah sudah habis waktu juga. Kita hanya waktu 1 jam. Kalau tidak, nanti YouTube akan memutuskan diri dari kita. Maka dari Ibnu Abbas yang pertama, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin, tentang ayat dan mereka orang-orang yang yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin, yang membayar fidyah kepada setiap hari ke orang miskin satu. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, ayat ini dulu rukhsah untuk Syekh al-Kabir wal mar'ah al-kabirah, untuk orang tua perempuan laki-laki yang sudah pikun, sudah tua renta, tidak bisa berpuasa. Seperti orang-orang yang tua umur 100-an atau lebih atau kurang, tidak bisa lagi untuk berpuasa. Bergetar tubuhnya, apalagi kesehatannya berkurang. Wahuma yutiqan asyam an yuftira wa yut'ima makan kul yaum miskin. Maka keduanya untuk berbuka setiap hari Ramadan, namun membayar fidyah. Perhatikan di sini, wal hubla wal murdi'u idza khafata. Dan begitupun juga perempuan yang hamil dan menyusui, jika takut kepada janinnya, untuk berbuka sama dan membayar makanan. Ini athar yang sahih dari Ibnu Abbas, datang dari berbagai jalan. Dan juga datang dari Ibnu Umar yang kedua dari sahabat. Seperti ucapan Ibnu Abbas, bahwa al-hamil wal murdi' untuk yut'im makan kul yaum miskin, membayar setiap hari satu fakir miskin. Maka di sini pendalilannya seperti itu. Sudah mau putus. Maka mana yang rajih, wallahu a'lam, pendapat jumhur menyambung antara pendalilan dari hadis tentang kewajiban mengqadha ditambah pemahaman dari salaf bahwa keduanya harus juga untuk it'am. Maka ini pendapat jumhur yang mendekati kepada pendalilan. Adapun pendapat Ibnu Hazm jelas menyelisihi